Hai semuanya, balik lagi bareng aku Adistia Faradisa. Bagi kalian yang baru datang ke channel aku, halo, salam kenal semuanya. Aku mengingatkan untuk registrasi akun AltMPT tahap kedua masih dibuka sampai 12 Maret 2021. Videonya udah aku buat, kalian bisa cari video yang ini atau bisa juga klik link yang ada di deskripsi. Nah, ini ada pertanyaan seputar registrasi akun AltMPT. Kapan registrasi akun AltMPT untuk siswa lulusan 2019, 2020, dan 2021 yang akan mengikuti UTBK SBMPTN 2021? Registrasinya itu dilakukan secara mandiri melalui laman https://portal.altmpt.ac.id pada tanggal 7 Februari sampai 12 Maret 2021. Jadi masih ada waktu ya sampai 12 Maret. Perhatikan untuk mengikuti UTBK SBMPTN 2021 wajib memiliki akun AltMPT dan sudah finalisasi. Bagaimana jika terjadi kesalahan data pada siswa lulusan tahun 2019 dan 2020? Kendala mengenai NISN tahun 2019-2020 dapat diselesaikan dengan memeriksa kembali data NISN pada laman ini. Lalu jika terjadi kesalahan data, lakukan verifikasi dan validasi data alumni pada laman ini, dan tunggu hingga perbaruan data diverifikasi oleh Pusdatin. Selanjutnya, klik tombol perbarui data pada akun AltMPT secara berkala. Bagaimana jika akun AltMPT tidak dapat login kembali menggunakan username dan password yang sudah pernah dibuat? Jadi bagi lulusan 19 dan 2020 yang sudah pernah login namun belum simpan permanen, jika akun tidak dapat login karena username tidak ditemukan atau error dan lain-lain, kalian bisa klik daftar di sini. Berarti kalian harus membuat akun baru untuk registrasi akun AltMPT. Bagaimana jika sudah simpan permanen akun AltMPT namun tidak termasuk dalam siswa eligible untuk mendaftar SNMPTN? Jadi kalian udah registrasi AltMPT yang tahap pertama kemarin, jadi akun AltMPT itu tetap bisa digunakan kok untuk mendaftar UTBK SBMPTN yang dimulai pada 15 Maret sampai 1 April 2021. Video kali ini aku akan memberikan informasi kepada kalian mengenai kuota jalur masuk PTN. Sebelum kalian lanjut untuk menonton videonya, jangan lupa subscribe dulu, like, komen, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya ya. Demi channel ini supaya menjadi channel edukasi dan self-development yang bisa berkembang menjadi yang terbaik, dan aku semakin bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Follow juga Instagram aku @aristiafaradisa. Sebelumnya, AltMPT telah live di YouTube dan juga menginfokan mengenai jalur dan kuota masuk PTN. Nah, seperti yang kalian lihat dari SNMPTN minimum 20%, SBMPTN minimum 40%, dan seleksi mandiri maksimum 20%. Bisa kalian lihat, ini ada nomor PTN, SNMPTN, SBMPTN, dan mandiri. Ini ada tabel mengenai kuota penerimaan PTN tahun 2021. Aku ambil sumbernya dari info masuk PTN. Ada tabelnya nomor PTN, SNMPTN, SBMPTN, dan juga jalur mandiri. Kita bahas satu persatu. Yang pertama dari ITB, Institut Teknologi Bandung, SNMPTN 40%, SBMPTN 30%, dan mandiri 30%. Di total benar 100%. Berarti ITB kuota terbanyak ada di SNMPTN, sebanyak 40%. SBM dan mandirinya imbang. Yang kedua IPB, Institut Pertanian Bogor, SNMPTN 40%, SBMPTN 35%, mandiri 25%. Tetapi aku masih bingung. Kan sebelumnya dari ketentuan AltMPT itu, SBMPTN minimumnya 40% kan? Minimum, berarti minimal. Tetapi di sini ITB memberikan 30%, malah kurang dari minimalnya. Sedangkan seleksi mandiri maksimum 20%. Dan di sini mandirinya 30%. Nah, gimana nih guys gitu? Aku belum tahu ini bener apa enggak infonya. Aku ambil dari info masuk PTN. Dari semua PTN ini setahu aku belum ada kabar dan juga kepastian mengenai berapa persen sih kuota dari SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Tetapi mungkin ini bisa jadi gambaran aja kali ya, atau memang PTN-PTN ini sudah merilis. Setahu aku sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya pun nggak dirilis gitu. Misalnya ITB, SN segini, SBM segini, mandiri segini itu nggak dirilis dari WPTN-nya. Kita kurang bisa mematok gitu loh. Misalnya SNMPTN minimum 20%, berarti kan PTN bisa mengambil minimum atau bisa melebihi kan. Jadi ini bisa jadi gambaran aja ya bagi kalian gitu. Yang kedua ini ada IPB, Institut Pertanian Bogor, SNM 40, SBM 35, mandiri 25%. Berarti terbanyak ada di SNMPTN. Yang ketiga UB, Universitas Brawijaya, SN 30, SBM 40, mandiri 30. Terbanyak ada di SBMPTN.
Yang keempat UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, SNMPTN 30, SBMPTN 40, Mandiri 30, terbanyak ada di SBM. Next ada di Unsud, Universitas Jenderal Sudirman, SNMPTN 30, SBMPTN 40, Mandiri 30. Terbanyak ada di SBMPTN. Lalu ada UNES, Universitas Jember, SNMPTN 30, SBMPTN 50, Mandiri 20. Nah, terbanyak ada di SBM, 50% loh guys, SBMPTN. Lalu ada UNAN, Universitas Andalas, SNMPTN 30, SBMPTN 40, Mandiri juga 30. Terbanyak ada di SBM. UNUD, Universitas Udayana, SNMPTN 30, SBMPTN 40, Mandiri 30, terbanyak di SBMPTN. Lalu UGM, Universitas Gadjah Mada, SNMPTN 25, SBM 35, Mandiri 40, terbanyak malah di Mandiri. Lalu Unimed, Universitas Negeri Medan, SNMPTN 20, SBM 50, Mandiri 30, terbanyak di SBMPTN. Lalu UNS, Universitas 11 Maret, SNM 20, SBM 30, Mandiri 50%. Guys, wow, Mandiri 50%, banyak banget ini loh mandirinya. Lalu UI, SNMPTN 20, SBMPTN 30, Mandiri 50, terbanyak juga di Mandiri. Lalu ada ITS, Institut Teknologi 10 November, SNMPTN 20, SBMPTN 30, Mandiri 50, terbanyak juga di jalur Mandiri. Lalu UNAR, Universitas Airlangga, SNMPTN 20, SBMPTN 30, Mandiri 50. Tertinggi juga di Mandiri. UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, SNMPTN 20, SBM 30, Mandiri 50. Terbanyak juga ada di Mandiri 50%. Nah, jadi kebanyakan pemberian kuota terbanyak itu ada di SBMPTN dan juga Mandiri. Kalian harus mempersiapkan semua jalur ini ketika jalur ini dari SNMPTN, SBMPTN, dan juga Mandiri. Kalau memang tahun 2021 dirilis presentasi dari kuota per jalur masuk PTN-nya, ya juga malah lebih bagus dong. Jadi kita bisa mengira-ngira berapa sih kuota yang diterima lewat jalur ini di PTN ini. Tetapi aku ingatkan sekali lagi, ini gambaran aja. Belum tentu pasti, belum tentu benar, bisa juga bisa berubah sewaktu-waktu. Yang penting kalian cek web dari PTN masing-masing. Informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru, mengenai jalur masuk PTN, semuanya sudah ada di sana. Ada tambahan nih guys dari info SBMPTN, di mana ada kuota penerimaan PTN 2021 ya. Ini PTN-nya ada UI, UGM, IPB, ITS, UNS, dan UNEJ. Dari SNMPTN, SBMPTN, dan juga Mandiri. Oke, jadi bisa aku simpulkan setiap PTN telah memberikan kuota masing-masing. Ada yang SNMPTN-nya lebih banyak, SBMPTN-nya lebih banyak, bahkan Mandirinya lebih banyak. Misalkan SBMPTN nih, di PTN ini kuotanya segini, di PTN ini kok kuotanya lebih banyak ya? Nah, itu tergantung dari keputusan PTN masing-masing. Kebijakannya kan beda-beda. Dari LTMPT telah memberikan arahan tadi kan, SNMPTN minimum 20%, SBMPTN minimum 40%, dan seleksi mandiri maksimum 20%. Jadi PTN bisa mengambil kuota minimum atau bisa melebihi. Dan yang jelas, jangan melebihi kuota maksimum. Teman-teman, sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video-video aku yang lainnya ya. Banyak banget video yang udah aku buat tentang SNMPTN, SBMPTN, jalur masuk PTN. Kalian bisa cari video-video aku, atau bisa juga cek di playlist. Udah aku buat playlistnya masing-masing. Bisa kalian tonton tuh. Semoga bermanfaat ya. Sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa subscribe dulu, like, komen, dan share ke teman-teman kalian sebaik-baiknya. Share ke sosial media manapun, dukung channel ini supaya menjadi channel edukasi dan self-development yang bisa berkembang menjadi yang terbaik, dan aku semakin bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!